Pada pelajaran ini kita akan meneliti fase M dari siklus sel, termasuk mitosis dan sitokinesis. Mari kita melakukan pemeriksaan cepat siklus sel untuk melihat kecocokannya. Fase G1, S, dan G2 memiliki fase interfase, dan fase M merupakan pembelahan sel. Pembelahan sel termasuk pembelahan nukleus yang disebut mitosis dan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Proses mitosis memerlukan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase adalah fase terpanjang dari mitosis. Profase adalah saat kromatin memulai mengkondensasi menjadi bentuk kromosom dan nukleus hilang. DNA yang telah direplikasi terkendali dengan kromatid kembarnya. Pertama kali Anda melihat kromosom individu. Di tengah kromosom, sentromer menempelkan kromatid kembar. Sementara itu, dalam sitoplasma, mikrotubul yang dikenal sebagai fiber spindal memulai menghilang dari 2 set struktur yang berpasangan yang disebut sentriol. Fiber spindal mengembang saat sentriol memulai bergerak ke sisi atau kutub sisi sel. Sementara ini terjadi, membran nukleus yang mengelilingi nukleus hilang. Sekarang kromosom tidak lagi terpisah dari sitoplasma, sisi yang berlainan dari fiber spindal bisa terpasang ke sentromer. Seterusnya, sel memasuki metafase. Sentriol menyelesaikan pergerakan mereka ke kutub sel, sedangkan fiber spindal menempelkan kromosom di ekuator sel. Penyelesaian dari kromosom menyebabkan kromatid kembar di kedua sisi ekuator. Anafase mengikuti metafase. Sementara anafase, fiber spindal memisahkan kromatid kembar di sentromer mereka. Setelah terpisah dari satu sama lain, setiap kromatid disebut kromosom. Kromosom berlainan berbentuk V saat fiber spindal menjauhkan dan menariknya melalui sitoplasma seperti gel. Kromosom bergerak ke kutub berlawanan dari sel menuju ke sentriol mereka. Biasanya mengingatkan sentriol dengan sentromer yang menghubungkan kromatid. Ingat, sentriol berada di kutub. Telofase adalah tahap terakhir mitosis. Dalam telofase, membran nuklear berlainan di setiap set kromosom. Kemudian, kromosom berlainan menjadi kromatin dan nukleolus terlihat sekali lagi. Mitosis pembelahan nukleus sudah selesai. Tahap terakhir fase M adalah sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Dalam sel haiwan, sitokinesis berlaku melalui pergerakan ke dalam membran sel. Hal ini mendorong sitoplasma sampai 2 sel anak yang sama terbentuk. Sebaliknya, sel tanaman tidak dapat mendorong karena mereka memiliki lantai sel yang rigid yang menggabungkan membran sel mereka. Sebaliknya, material sel tanaman bergabung di ekuator sel membentuk struktur yang disebut sel plate. Sel plate itu berkembang sehingga menggabungkan dengan membran sel yang ada, memisahkan 2,5 sel menjadi sel anak. Pada waktu terakhir, sel tanaman baru dibentuk antara sel anak. Ini adalah titik utama untuk diingat. Tahap M adalah tahap keempat dan terakhir. Pada tahap M, pembelahan sel berlaku melalui 2 proses, yaitu mitosis saat nukleus terpisah dan sitokinesis saat sitoplasma terpisah. Mitosis memiliki 4 fase. Pada tahap profase, kromatin mendidih menjadi kromosom, fiber spindle terbentuk, dan nukleolus dan membran nukleus hilang. Pada tahap metafase, fiber spindle menarik kromosom di ekuator sel. Pada tahap anafase,
Fiber spindle memisahkan kromatid kembar menjadi dua grup. Kromosom menarik mereka menuju kutub. Pada tahap telofase, nukleolus dan membran nukleus kembali, kromosom terpisah menjadi kromatin. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Tahap M selesai setelah sitokinesis terjadi. Kedua sitokinesis berbeda dengan satu sama lain dan sama dengan sitokinesis yang terjadi.